Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba pimpin dulu doa ya. Yuk, pimpin doa. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat gak kalian hari ini mau belajar apa? Dinamika rotasi. Pintar. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dinamika rotasi. Tapi sebelum ke dinamika rotasi, Ibu mau mengingatkan dulu pembelajaran yang kemarin. Tentang apa kemarin? Tentang kesetimbangan benda tegar. Masih ingat? Masih, pintar. Nah, jadi kesetimbangan benda tegar itu adalah untuk benda yang diam kan? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya untuk benda yang bergerak. Tapi berbeda dari bergerak yang sudah dipelajari sebelumnya di hukum 2 Newton. Kalau misalkan bergerak di hukum 2 Newton, ini hanya bergerak secara translasi saja. Masih ingat? Nah, kalau sekarang dinamika rotasi, kita akan mempelajari sesuatu yang bergerak secara rotasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kalian semua bisa membedakan mana yang bertranslasi, mana yang berotasi, dan mana yang bertranslasi dan berotasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan dulu sebuah ilustrasi. Coba sebelumnya kalian pernah membuka pintu? Pernah membuka pintu. Membuka pintu dari mana? Dari gagang pintu. Dari gagang pintu. Pernah melihat orang bermain gangsing? Pernah. Gangsing bagaimana cara dia bergerak? Diputar atau berotasi. Nah, Ibu akan memberikan suatu gambaran atau ilustrasi kepada kalian mengenai dinamika rotasi. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk melihat ilustrasinya dulu, untuk melihat videonya dulu, baru kalian diberi waktu 2 menit untuk menuliskan pertanyaan. Oke? Ya. Dimulai dari sekarang ya. Karena udah ditonton, udah dilihat ya videonya. Coba di sini siapa yang berani mengungkapkan pertanyaannya? Oke, Apil, gimana? Kenapa membuka pintu lebih mudah di bagian gagangnya? Kenapa membuka pintu lebih mudah di bagian gagangnya? Nah, jawabannya itu akan dihasilkan. Jawabannya itu akan terjawab setelah kita mempelajari dinamika rotasi ini. Dinamika rotasi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan dulu LKPD kepada kalian untuk diisi. Oke. Kalian baca dulu LKPD-nya. Ada di situ wacana terkait dengan dinamika rotasi atau contoh dinamika rotasi.
KPD tersebut sudah dijelaskan bahwa ada sebuah truk yang mengangkat beberapa drum dengan kotak menyimpan makanan. Ketika akan diturunkan, si drumnya itu ternyata hanya ada 2 pekerja yang akan menurunkannya, seperti itu ya. Nah, 2 pekerja itu menggunakan pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Seperti ini. Di sini ada truk, ini anggaplah truk ya. Terus ada bidang miring, ada drum, dan ada kotak. Terbayang nggak sama kalian kalau misalkan si drum itu bisa diturunkan menggunakan bidang miring ini? Terbayang ya? Nah, ketika dia sampai di sini. Tapi ketika kan ada 2 orang pekerja nih, bekerjanya bareng, terus masa drum sama dengan masa kotak. Tapi ternyata si drum ini lebih cepat turunnya, lebih cepat selesainya daripada yang kotak. Kenapa ya kira-kira? Ayo kenapa? Nah, kalau misalkan belum bisa menjawabnya, kita akan menggunakan media ini ya untuk mengetahui. Di sini ada penyangga, ada penggaris ini sebagai lintasan agar lintasannya lurus ya. Terus di sini ada penghapus kecil ini sebagai kotaknya ya. Terus di sini ada juga apa ini sih? Silinder ini masanya udah sama kayak penghapus ini. Nah, gimana? Bisa kita buktikan sekarang? Oke, Apil sama sama Alula mempraktekkan ini ya. Oke. Gimana? Udah praktikumnya bisa ya? Bisa. Percobaannya bisa. Nah, sekarang ayo kita masuk ke sini. Coba dibacain ya sama Apil ininya. Bentar. Kita bikin dulu tabelnya. Di situ kan ada jenis ini ya. Ada jenis benda, ada balok, sama ada silinder. Betul? Betul. Ada silinder. Ya, hapus. Terus ada ketinggiannya. Ketinggiannya ya beda. Pertama itu ada ketinggian 5 cm, 10 cm sama 13. Ayo, 15 cm. Nah, lihatlah nama. Coba sekarang ya.
Yang silinder ketika dia 5 cm berapa waktunya? Yang silinder ketika 5 cm. Berapa di situ data yang didapatkan? Berapa? 1,5 detik. 1,5 detik. Terus yang 10 cm yang silinder. Atuh berisik. Nian pusing udah pakai itu. Nih tuh nih yang mini atuh udah. Ulangi lagi ya. Udah. Nah, lihat ya. Coba yang silinder ketika 5 cm berapa ininya? 1,5 detik. 1,5 detik. Kalau ini yang 10 cm 1,1 detik. 1,1 Detik. Terus kalau yang 15 cm 0,7 detik. 0,7 detik. Kalau yang balok ketika 5 cm bergerak gak? Bergerak gak tadi? Bergerak. Bergerak gitu? Tidak, berarti no ya. Tidak bergerak di sini boleh ditulis. Berarti di sini tidak bergerak ya. Atulah. Terus ini yang 10 cm berapa balok? Ayo berapa? 1,6. Kalau yang 15? 1,2. Data yang kita dapatkan ini akan kita olah untuk mengetahui apakah balok itu bertranslasi berotasi atau hanya bertranslasi saja atau hanya berotasi saja. Begitupun dengan silinder ya. Coba. Ini udah kan sama ya datanya? Ibu hapus dulu. Oke, ibu hapus dulu. Nah, sekarang ibu akan menggambarkan atau menjelaskan bagaimana cara mengolah data atau menghitungnya. Selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan mengenai cara pengolahan datanya. Sebelumnya ibu akan mengingatkan dulu tentang materi yang kemarin kan, sigma tau, biru aja biar sama warnanya. Sigma tau sama dengan F dikali R atau F dikali L ya. Nah sekarang F kali R ini bisa juga kita ubah menjadi, atau torsi ini bisa juga kita tulis I alfa, dimana I adalah momen inersia dan alfa itu adalah percepatan sudutnya. I nya secara umum ya mr kuadrat dikali alfa, atau alfanya adalah alfanya sendiri A per R sama dengan F itu kan M dikali A per, bisa kita coret atau kita bagi hingga habis hingga bersisa 1 ya. Nah ini membuktikan bahwa ini bisa ditulis seperti ini. Tapi untuk materi dinamika rotasi ini atau kita mengaitkannya dengan hukum 2 Newton menggunakan sigma tau sama dengan I alfa. Sebelum ke pengolahan datanya, ibu akan menjelaskan dulu gambarnya. Menjelaskan dulu gaya-gaya yang terdapat pada gambarnya. Nah,
Di sini ada silinder. Silinder ini memiliki jari-jari sepanjang R. Jari-jarinya itu adalah R sama dengan berapa? 1,5 cm. Masanya 10 gram. Kita ubah dulu 1,5 cm ke meter, yaitu naik 2 tangga ya. 1,5 naik 0,15 naik lagi 0,015 di 0,015 meter. Kalau 10 gram ke kilogram dia naik 3 tangga. Coba dihitung berapa? 0,01 kilogram. Nah, ini kita akan menjelaskan atau ada gaya apa aja di sini. Secara sederhana di sini itu ini panjangnya H ya. Tingginya H. Panjang ini 30 cm atau 0,3 meter. 0,3 meter. Nah, selanjutnya di sini kita analogikan dulu. Ini ada W atau gaya berat. Di sini letak. Ada W, kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini terhadap sumbu Y. Di sini W sama dengan cos theta. Sedangkan di sini W sama dengan sin. Di sini W sin theta. Terus selain ini juga ada beberapa gaya, yaitu F gas. Tapi untuk percobaan atau perhitungan sekarang kita hiraukan dulu yang F gasnya. Kita hanya menggunakan yang W aja. Nah, ini adalah gaya-gaya yang ada pada suatu silinder ketika dia bergerak pada bidang miring. Oke. Untuk mengetahui ini kita harus meninjau dua sudut. Dua sudut mana? Yang pertama itu ada torsinya atau misalkan atau translasi, gerak translasinya. Nah, apa sih gerak translasi? Masih ingat gak? Oke, gerak translasi itu perpindahannya ya dari titik ini, titik atas, titik ujung bidang miring ke titik bawah bidang miring. Di sini translasi itu pakai hukum 2 sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya adalah jumlah dari si gerak atau gayanya. Kita bisa tulis yang ada di sini aja, W sin theta. Kenapa kita pakai W sin theta? Karena W sin theta itu sejajar atau searah dengan lintasan. W sin theta sama dengan M kali A, di mana W bisa kita tulis M kali G sin theta. Sin itu kan sindering, depan miring, berarti H per 0,3. Kita tulis dulu H di sini karena ada beberapa variabel, ada beberapa variasi seperti 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Sama dengan M kali A. M-nya itu tulis M kali A. Nah, untuk mengetahui A-nya, sebelum kita mengetahui momen gayanya, ini bisa dicoret atau dibagi hingga hasilnya 1. Berarti di sini bisa kita tulis G dot H per 0,3 sama dengan A. Seperti itu ya untuk mengetahui A-nya. Coba tadi data yang pertama, H-nya berapa? 5 ya? 5 cm. Berarti kita bisa tulis G-nya 10, H-nya 5 cm itu 0,05 per 0,3 sama dengan A. Atau A-nya itu ada A sama dengan 5/3 meter per second kuadrat.
di sini ini untuk contoh yang pertama. Nanti contoh kedua dan ketiganya dihitung. Lalu ada lagi tinjauan yang kedua, yaitu tinjauan rotasi. Ada tinjauan yang kedua, yaitu tinjauan rotasi. Rotasi. Di tinjauan rotasi ini kita menggunakan momen gaya atau menggunakan torsi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sigma tau sama dengan I alfa. Di mana ini adalah silinder pejal, maka I-nya pun akan mengikuti, ada koefisien atau ada konstantanya. Setengah mr kuadrat r a per r. R yang bisa kita bagi setengah MRA. Nah, untuk mengetahui momen gayanya kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Setengah M-nya 0,01 kg atau 0,01, R-nya itu 0,015, A-nya 5/3. Nah, selanjutnya kita akan hitung ya jumlahnya berapa. Ada 15, 6 berarti ya per 6. 5 kali 5 7,5. 75 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa diperkecil lagi. 75. Kita bagi kurung aja. Jadi ini hasilnya 12,5 kali 10 pangkat min 2. Atau bisa kita tulis 0,125 Newton meter. Seperti itu ya, ini contoh yang pertama. Untuk yang kedua dan ketiga silahkan dikerjakan masing-masing. Nah, setelah mendapatkan materi ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan bagaimana cara menganalisis. Nah, kalau misalkan kalian sudah menghitung untuk percobaan yang kedua dan yang ketiga, kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Coba, apakah oh ya, kalau untuk yang ini udah bisa ya. Kalau untuk yang kubus itu udah bisa. Dia tidak ada tinjauan dari si W. Dia tidak ada tinjauan dari momen gaya. Dia hanya ada tinjauan dari hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A. Dimana ini hanya ada W sin theta saja. Begitu gambaran kasarnya, ini W. Ini W cos theta. Dimana M dikali A ya. M dikali A. Ini pakai W sin theta. Terus M kali A. M kali A-nya itu untuk masanya sama 0,01 kg dikali A. M G sin theta sama
bisa dicoret atau dibagi, M-nya G sin theta sama dengan A. Nah, sebetulnya sama untuk percepatan translasinya. Yang membedakan adalah kecepatan rotasi. Dia ini tidak berotasi. Seperti itu. Oke, ini bisa dihitung juga. Nah, apabila sudah selesai menghitungnya, Ibu akan memberikan waktu 20 menit ya untuk menghitung dua data yang sudah didapatkan. Dua data yang lain sudah didapatkan. Gimana, udah dapat datanya? Udah. Oke, kalau udah dapat datanya, kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu ada yang begini. Lebih cepat mana, yang silinder atau yang balok? Silinder. Yang silinder ya. Yang silinder lebih cepat daripada yang balok. Terbukti berarti ya. Nah, kenapa yang silinder lebih cepat daripada yang balok? Kenapa? Tadi silinder ada dua tinjauan. Yang pertama itu translasi sama rotasi. Kalau yang ini tinjauannya cuma satu, yaitu apa? Translasi saja. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa benda yang memiliki tinjauan apa ini? Translasi dan rotasi lebih cepat bergerak daripada benda yang hanya bertranslasi saja. Oke, betul ya. Gimana? Paham? Paham. Oh iya, tadi itu kan ada yang ketinggalan untuk menjawab pertanyaan dari April. Kalau misalkan kita tinjau ke belakang sedikit ya, itu yang untuk pintu tadi. Nah, ini tinjauan untuk yang pintu. Anggaplah ini pintunya. Ini ada engsel, ya kan? Pintu ada engsel? Ada. Di sini gagangnya yang A. Yang A di sini. Terus kalau misalkan Apil atau teman-teman atau kalian anak-anak semua mau membuka pintu di rumah ya, enaknya di titik A, B atau C? Coba di sini. Kalau misalkan kita ngebuka pintu di titik A gimana? Enak gak? Gampang gak? Kalau titik B bisa dibuka gak? Buka pintu dari tengahnya, titik tengahnya. Enak gak? Bisa gak? Bisa, tapi bakalan agak susah ya. Coba kalau di engselnya, engsel itu ujungnya. Kalau ditarik ini mah kayak ininya di sini. Bisa nggak dibuka pintunya kalau kita menekan ini? Bisa. Ini ditekan ininya bisa nggak? Enggak. Atau misalkan kita narik ininya, bisa nggak? Nggak buka nggak pintunya? Enggak ya, rusak malah yang ada. C, B, A, B, C. Oke. Di sini kita lihat kata Apil tadi yang A itu lebih mudah daripada yang B dan yang C. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, kita tinjau di sini, titik tumpunya ada di mana? Ada di A, ada di B, ada di C. Ada di, coba titik tumpu. Engsel ini ada di mana? Di titik C. Berarti titik tumpunya ada di C. Karena engsel ini adalah penggeraknya ya. B dan A. Kalau misalkan kita meninjau lagi di sigma tau sama dengan F kali R, maka R ini ketika dia di sini ada jari-jarinya nggak? Nggak ada. Ya, pinter Apil. Nggak ada jari-jarinya. Maka F-nya juga 0. Solusinya gimana? Ya 0. Makanya yang C itu tidak bisa. Yang B di tengah-tengah pintu. Anggaplah ini panjangnya R ya. Berarti yang B ada di setengah R. Sigma tau sama dengan F kali R.
sama dengan F-nya. F ya, gaya yang April berikan. R-nya setengahnya dari R. Setengah R. Sigma tau sama dengan F kali R. R-nya 1 dari A. Nah, berarti F kali R. Ini akan lebih mudah karena dia momen gayanya lebih besar. Seperti itu ya, paham? Paham. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, tapi Ibu mau mendengar dulu kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagaimana pembelajaran? Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu mau mendengar dulu kesimpulannya apa? Coba, siapa berani di sini? Oke, Apil, gimana? Benda yang memiliki momen inersia akan lebih cepat bergerak karena terdapat dua tinjauan translasi dan rotasi atau benda yang mengelilingi. Oke, pintar, betul ya. Jadi kalau misalkan dia berotasi itu akan lebih kalau dia menggelinding akan lebih cepat dibanding hanya yang bertranslasi saja. Seperti itu. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa di sekeliling kita itu ada benda-benda atau barang-barang yang sebetulnya menggunakan sistem dinamika rotasi. Seperti itu ya. Jadi konsep-konsep dari dinamika rotasi ini bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menari balet seperti itu ya. Dan juga membuka pintu seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Oke, Ibu akan cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.